Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau review roller yang pernah saya pakai di Beat Karbu saya. Ada dua tipe, soalnya saya pakai dua rumah roller yang beda. Yang pertama itu pas saya masih pakai roller Beat Karbu yang buatan SPS yang pernah saya upload juga. Nah, buatan SPS kan roller Beat Karbu kan ukurannya kecil-kecil ya. Ukurannya kecil-kecil. Nah, sekarang saya pakai rumah roller yang baru buatan PG Racing. Nah, ukuran ini tuh rumah roller dari KVB atau enggak Vario 110. Ukurannya itu beda dibanding Beat Karbu yang lama. Nah, rumah roller yang baru harus pakai roller Vario 110 atau enggak Beat Karbu, Beat FI, Beat ESP dan lain-lain yang ukuran rollernya itu besar-besar. Nah, kenapa saya ganti ya? Karena supaya akses ke rollernya lebih banyak. Kalau di tempat saya, roller Beat Karbu itu nggak ada sama sekali. Jadi harus beli online, nunggunya lama. Kalau roller Beat FI itu banyak pilihannya. Nah, oke, yang pertama ada roller Beat Karbu. Ini saya pakai lama banget dari zaman kuliah dulu. Nah, ini bentuknya. Bedanya itu kalau roller Daytona yang old itu mereka warna orange semua bagian plastiknya, dan bagian tengahnya itu tergantung beratnya. Beda sama Daytona yang sekarang yang super stock itu kan D ya, ada D, ada berat rollernya. Kalau yang dulu itu pakai kayak gini, mirip kayak roller Dr. Puli. Jadi kode beratnya itu menggunakan warna di sininya nih tuh. Ini 9 kalau nggak salah, ini 8 gram. Yang ini 10 gramnya Daytona itu warnanya orange, dan 9 gramnya Dr. Puli itu warna orange. Jadi nggak sama ya, hati-hati. Walaupun warnanya sama kayak tadi itu kan saya review per Sentry sama-sama orange, tapi kan belum tentu RPM-nya sama. Nah, ini sering saya pakai, saya campur, lebih seringnya itu ukuran 10 sama 9 atau enggak 10 sama 8. Nah, ini setelah itu ada roller TDR. Berikutnya ada roller Dr. Puli sama BRT Diamond itu Diamond, astagfirullah. Ini juga lagi I-nya Diamond, katanya Dranomon, katanya malah Diamond, harusnya Diamond tulisan itu. Nah, oke, kenapa yang BRT nggak ada? Ini yang paling lama saya pakai, ukuran 9 gram dan bentuknya udah nggak karuan dan udah saya buang. Kalau yang ini masih rada mendingan, bentuk-bentuknya masih ada. Nah, untuk daya tahan, saya akuin Daytona yang old itu kurang tahan. Ya, dari semuanya ini yang paling kurang tahan itu yang gampang flat spot itu Daytona yang old. Di pas pakai rumah roller SPS. Jadi bukan rumah roller standar ya. Rumah roller SPS yang bagian sininya udah dibabat, bagian sini dibabat, ininya diratain sampai tipis banget sampai kuku tuh masuk, bisa masuk kuku tuh sela-selanya. Nah, jadi yang kurang tahan itu Daytona yang old. Terus kemudian yang lebih tahan daripada sebelumnya itu TDR. Kemudian Dr. Puli ini lumayan awet, dan yang paling awet itu BRT Diamond. Itu lama banget saya pakai, 2 tahunan, mungkin 15.000 20.000 km, ukuran 9 gram saya pakai terus bertahun-tahun. Nah, jadi ini semua urutannya dari yang kurang awet, agak awet dan sangat awet. Nah, ini kan udah bertahun-tahun dipakai semuanya. Saya ganti rumah roller karena emang udah oblak juga, gotnya ini udah kemakan. Sekarang saya pakai menggunakan roller Beat FI. Dua-duanya saya pakai satu arah buat mudik. Jadi dari Serang ke Sumedang saya pakai Vaito. Nah, udah nyampe Sumedang, karena ini 10 gram dan di Sumedang itu saya tinggal di pelosok ya, di Buah Dua, naik turun, belok-kelok, butuh RPM yang lebih agresif, lebih cepat RPM-nya.
Ini nggak cocok, telat banget. Roller yang ini powernya tuh telat banget untuk keluar keluar powernya. Tapi di Pantura beat saya pas pakai rumah roller Vario 110 ini bisa 115 km per jam, CDI standar, coil standar, tapi ya itu udah bore up 130 cc, Noken T1, karbu PE26, BRT sama knalpot racing, Shijiro ya yang K1. Jadi speknya itu spek touring harian. Nah pas saya pakai roller 10 gram Faito ini itu bisa 115 km per jam. Itu luar biasa. Sebelumnya pakai ini rumah roller SPS itu emang ngejambak banget, cuman nggak pernah itu nyampe 115, paling 95 100 walaupun udah 130 cc. Tapi pas pakai ini udah tuh bisa tuh 115 pas pakai roller 10 gram. Nah sekarang di roller yang BRT saya pakai ukuran roller 9 dan 8 gram di mix, dan cocok ternyata untuk trek di Sumedang Buah 2 yang banyak naik turun, kelok-keloknya apalagi di jalan Cagak tuh enak tuh ya. Udah bagus tuh jalannya kan, naik turun belok-beloknya. Saya cocok pakai ukuran 9 dan 8 gram. Nah walaupun saudara saya yang orang sana bilang katanya kenapa nggak 7, 8 gitu kan ya, tapi saya ngincernya kan yang RPM nggak terlalu cepat, bisa aja 7, 8, cuman ngincernya RPM yang tidak terlalu cepat. Nah ini dari Serang ke Sumedang bisa 115, ini dari Sumedang ke Serang itu nggak bisa 115 kayak pakai Faito 10 gram, tapi bisa sampai 110 dengan lebih cepat. Feel berkendaranya juga lebih enak di 8-9 gram yang mix ini lebih enak. 3 gitu kan lah. Nah kalau ini lembut banget, smooth, enak buat touring. Apalagi yang jarak jauh, ini cukup gas setengah tambah sedikit udah 80, stay udah 80, nggak teriak-teriak, nggak apa-apa ya. Jadi enak banget untuk touring nih yang 10 gram di beat yang speknya kayak beat saya yang masih CDI standar ya, beat karbu CDI standar. Kalau ini enak buat tarik-tarikan di macet, pas ketemu di Jakarta macet enak banget, di Tangerang juga agak macet enak banget. Terus kan ke Banten, saya lewat Banten Lama ke arah pantai utara, keluar itu di Banten Lama, Masjid Agung Banten Lama itu kan ya, di situ itu kan sebelum Banten Lama daerah Wajah daerah mana kan banyak sawah dan jalan beton tuh enak banget. Ini saya gaspol di situ dan sama 110 doang. Saya gaspol di Pantura sama 110 doang, beda dengan Faito yang 10 gram. Nah ini saya pakai 307 km dari Serang ke Sumedang. Ini treknya sama kayak Faito, 307 km dari Serang jaraknya ya, 307 km dari Sumedang ke Serang. Nah kita lihat, nah ini perjalanan sejauh 307 km dari pinggirnya fine aja, bagus, finishingnya khas Faito ya, bagus banget finishingnya. Maaf tangannya kotor, tadi habis ngebongkar gitu, langsung aja review. Ini ada bekasnya tuh, bekasnya rapi, bekas kemakannya, nggak ada flat spot sama sekali. Dari semuanya ini saya cek nggak ada flat spot, bekasnya sama karakternya tuh, pinggirnya rada ketekan ya, pinggirnya rada ketekan, tapi tengahnya nggak kena. Ini juga sama, oh ini merada kena nih. Nah ada flat spot nggak ya? Nggak ada flash spot. Jadi dari Sumedang ke Serang ini nggak ada flash spot. Nah sedangkan yang BRT ada ada flash spot nih, tuh satu, tuh mana lagi nih, dua nih kayaknya itu ya flash spot. Jadi flash spot itu harusnya roller itu menggelinding gitu, naik ke atas rumah roller gitu kan. Di rumah roller tuh ngegelinding ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Tapi dia malah seret
baru naik, seret baru naik gitu kan ya. Ada flash spot. Ini ukuran berapa nih? Wah enak nih pakai kamera nih, kelihatan. Ini berapa? 8 gram. Kita cari yang 9-nya. Kalau pakai mata langsung saya nggak kelihatan. Oh ini 9 nih. Ada flash spot? Enggak ya. Kita lihat. Oh yang 9 gram nggak ada. Nggak ada flash spot yang 9 gram. Tapi ada kemangka nih. Aneh. Oh yang 9 gram gak ada flash spot. Yang ini ada yang makan lurus nih. Sama kayak tadi Faito juga kan ada. Mungkin cacat. Udah cacat dari rumah lolernya. Kita lihat yang ini. Oh ini juga sama garis lurus gini. Ini juga. Kalaupun cacat rumah loler ya, harusnya Faito juga kan sama ya. Tapi Faito cuma satu tadi. Oke. Ya begitulah. Bedanya roller BRT itu yang sebagian sini ada tutupnya, yang ini kosong. Jadi sama kayak dokter Puli, arahnya itu harus diatur. Arahnya harus diatur supaya jadi mirip kayak roller standar, tapi kalau Faito kan nggak ada. Nah untuk kualitas, karena ini belinya mirip-mirip, belinya deketan ya, cuman beda 1 minggu, bedanya cuma 1 minggu. Saya ini sebelum berangkat saya beli, ini udah nyampe di Sumedang, balik lagi ke Serang saya beli. Untuk kualitas saya akuin Faito lebih bagus, dibandingkan yang BRT. Finishingnya pas saya beli di pojok-pojok ini, walaupun kayak ada notch kayak gini, ada kayak semacam ventilasi, ada slot kayak gini, itu nggak ada tuh plastiknya meler-meler, nggak ada. Tapi kalau BRT di bagian sini nih, kalau kalian pegang ini yang ada berat rollernya nih, yang bagian sini itu kadang-kadang ada kayak rambut-rambut. Mana itu tuh. Nah nih kayak ada rambut-rambutnya, jadi finishingnya kurang baik. Untuk harga roller BRT itu 40.000 ya, 3 biji karena saya belinya 3 biji 40.000, jadi 80.000. Faito ini kalau di official store Faito itu 110.000, tapi saya beli di non official store harganya 78. Dan karena satu set. Kalau di ecer di non officialnya itu 90.000. Dan menurut saya kalau kalian punya uang lebih banyak ya, lebih sedikit ya, lebih banyak ya, lebih banyak 2 gelas es teh mungkin ya, 2 gelas es teh Solo yang 3.000-an. Nah lebih baik beli yang Faito aja, finishingnya lebih bagus, terus daya tahannya juga bagus. Padahal ini rumah lolernya baru banget, jadi kan masih kasar ya bubutannya. Tapi pas kehajar bubutannya kasar, semuanya fine-fine aja, nggak ada kemakan garis tengah kayak gitu, nggak ada. Cuman ya emang ini habis di sisinya. Kalau kita lihat juga di rumah lolernya kan ya, tuh habis. Ini flat, udah flat ya ini mah ya, udah flat. Tuh. Ini bekas saya pakai roller BRT, nggak saya bersihin supaya kelihatan sampai mana sih saya gaspol itu. Ternyata nggak nyampe ujung-ujung juga. Kalau saya pakai rumah roller yang SPS itu sisa sedikit banget di sini, nyampe ujung ya. Nah terus kemakannya juga, nah ada sedikit lagi tuh, sedikit banget. Nah ada kali 1 mili lagi ya, kelihatan nggak ya? Kalau kita lihat di sini ada kira-kira 1 atau enggak 1,5 mili lagi untuk nyampe ke atas. Sejujurnya ya kayaknya udah nggak bisa kalau pakai belt Vario KVB yang ukurannya lebih panjang. Itu puli belakang bit karbusa itu harus diganti yang lebih lebar. Tapi kan ini puli belakangnya masih bawaan, dan ini cuman pakai bit FI yang starter kasar. Oke, secara durability ya ini lumayan awet. Ini yang paling awet. Jadi kalau kalian udah
Bitkarbu kalian udah pakai rumah roller KVB atau enggak emang motor lain gitu ya, motor lain yang punya ya motor lain yang pengen beli roller. Saran saya itu ya cuman dua merek, tiga deh, tiga merek. Yang pertama itu Vaito, ya Vaito nomor satu nih, awet banget. Yang kedua itu Dokter Puli, ini juga awet luar biasa. Dan yang ketiga untuk urusan awetan dan tidak adalah BRT Diamond. Nah, jadi dilihat-lihat dulu harganya, dicari untuk motor kalian cocoknya yang mana. Rekomendasi saya ke satu Vaito, kedua Dokter Puli, dan ketiga adalah BRT Diamond. Oke, sekian dari saya. Ini disclaimer, disclaimer ya. Ini pengalaman saya pakai roller. Ya, ini pengalaman saya, pengalaman real saya. Saya sama sekali nggak disupport sama mereka. Saya beli pakai uang saya sendiri. Jadi suka-suka saya mau ngomong apa. Ini pengalaman saya. Nomor 1 Vaito, nomor 2 Dokter Puli, nomor 3 BRT yang Diamond. Bukan yang Ninja Ball ya. Saya belum pernah coba yang itu. Saya pakai yang biasa. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.